Selamat siang semuanya. Jadi kami dari kelompok 2 Praktikum Ilmu Gulma akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai herbarium. Untuk kelompok 2 sendiri ada William, ada saya sendiri Fitria, ada Saidah, ada Puput, Saniah, Ridwan, dan Akmal. Jadi gulma itu merupakan tumbuhan yang tidak diharapkan karena dapat menyebabkan kerusakan tanaman dan mengancam produktivitas tanaman sehingga menurun. Nah, gulma ini menjadi kendala bagi tanaman budidaya karena bersaing dalam memperebutkan sumber daya serta unsur hara sehingga pertumbuhan tanaman itu dapat terhambat. Nah, jenis gulma ini ada 3. Yang pertama ada daun lebar, ada tekian, dan rumputan. Daun lebar sendiri itu adalah pucuknya tuh memiliki bentuk yang mencolok pada saat mulai keluar atau dikotil. Lalu pertumbuhannya itu dapat dilihat berdasarkan titik tumbuh pada ujung batang, setiap ketiak daun, dan bagian ujung akar. Selanjutnya ada tekian, sebagian besar terdiri dari 3 baris daun dan batang dengan bentuk segitiga. Namun beberapa memiliki batang yang bulat. Selanjutnya ada rumputan, bersifat monokotil yang hanya memiliki 1 daun dan 1 kotiledon. Sama proses pertumbuhan kecambah, ukuran daun kecil dan memiliki baris-baris yang sejajar. Herbarium. Herbarium merupakan cara penyimpanan atau untuk mengkoleksi spesimen tumbuhan dengan cara pengawetan. Cara pengawetannya sendiri itu ada 2. Yang pertama dengan cara pengaringan, yang kedua dengan cara direndam dalam larutan kimia. Nah, herbarium dengan cara pengaringan itu disebut dengan herbarium kering. Herbarium kering itu dibuat dengan mengeringkan spesimen tumbuhan melalui oven atau juga dapat dijemur. Nah, herbarium kering ini dapat dibuat untuk bagian tumbuhan yang mudah dikeringkan, yaitu yang tidak memiliki banyak kandungan air seperti tangkai, daun, akar, dan sebagainya. Kelebihan dari herbarium kering sendiri yaitu lebih mudah untuk dibuat dan juga lebih mudah untuk disimpan. Kemudian yaitu herbarium basah yang dibuat dengan cara merendam spesimen tumbuhan dalam larutan kimia. Untuk larutan kimia sendiri bermacam-macam, akan tetapi yang sering digunakan yaitu larutan alkohol dan juga larutan formalin. Herbarium basah biasanya digunakan untuk mengawetkan bagian tumbuhan yang memiliki banyak kandungan air seperti bagian buah. Untuk kelebihan dari herbarium basah ini yaitu dapat menjaga bentuk dari spesimen tumbuhan. Ini contoh dari gulma daun lebar. Itu ada Phyllanthus urinaria atau pemilihan darah. Nah, untuk deskripsi dari bagian-bagian dari Phyllanthus urinaria, diantaranya ada akar, memiliki tipe akar tunggal yang berwarna putih kecoklatan. Nah, untuk batangnya itu memiliki bentuk bulat, arah tumbuh tegak berwarna merah, dan tipe percabangannya singkodial. Untuk daunnya sendiri itu berwarna hijau coklat, yang letaknya berselang-seling dan berbentuk oval, ujung daunnya tumpul, pangkalnya membulat, dan bagian tepi daun merata. Untuk bunganya memiliki panjang kurang lebih 8-20 cm yang berbentuk teres berwarna hijau tua dengan permukaan yang licin dan percabangannya singkodial. Teksturnya liat, bentuk bunganya melintang ketika fase vegetatif, tipe tunggal dengan jumlah mahkota 6. Dan selanjutnya itu bijinya, memiliki biji yang berbentuk trigonous berwarna coklat tua dengan tekstur yang keras dan permukaan garis berbintik melintang. Untuk buahnya berbentuk elips, warna adaksial hijau dan hijau tua hijau pucat, dan memiliki permukaan halus dengan tipe ujung meruncing. Tepinya itu rata, pangkal membulat dan tipe tunggal, serta tipe bulunya berselang-seling dengan warna tepi merah keunguan. Nah, contoh kedua dari gulma daun lebar yaitu ada Mimosa pudicea atau yang biasa disebut putri malu. Nah, untuk deskripsi bagian-bagian dari Mimosa pudicea ada akar yang berbentuk silindris dengan percabangan sekunder dan tersier serta warna akarnya berwarna merah coklat. Untuk batangnya memiliki batang yang berwarna coklat merah atau merah dengan tinggi kurang lebih 11-115 cm yang bentuknya bulat dan memiliki duri sejati. Untuk daunnya yaitu berwarna hijau pada bagian atas dan warna merah pada bagian bawahnya. Untuk daun memiliki tipe majemuk dan dapat menutup ketika daun tersebut mendapat suatu rangsangan atau sentuhan. Untuk jangka waktu menutupnya itu kisaran antara 2-13 detik. Untuk bunganya berbentuk berwarna merah muda atau bentuknya berupa bulu halus yang tumbuhnya di ketiak daun, dan ketika sore hari bunga akan layu dan berubah warna menjadi warna putih. Nah, untuk buahnya sendiri memiliki bentuk seperti kacang dengan ukuran yang kecil berwarna hijau, dan ketika masak akan berwarna coklat. Buah juga tumbuh di ketiak daun dan memiliki trikoma. Nah, untuk ketiga dari gulma daun lebar ada Ocimum santum, atau biasa yang disebut dengan kemangi. Nah, untuk deskripsi dari Ocimum santum ada akar, batang, dan daun. Nah, untuk akarnya itu termasuk takaran pinggang. Untuk batangnya memiliki batang yang berwarna hijau dan berkayu, dengan bentuknya itu segi empat, bertalu dan memiliki cabang dan terdapat bulu-bulu halus di sekitar batang. Untuk daun juga berwarna hijau, memiliki aromatik yang khas, bentuknya oval memanjang dengan ujung bulat telur, dengan tulang daun yang menyirip, memiliki tepi bergerigi dan permukaan daun terdapat rambut halus. Nah, untuk bunga dari Ocimum santum, yaitu bunga muncul di ujung batang. Bunganya itu berwarna putih keunguan dan hermafrodit dan tersusun memanjang. Untuk buahnya, buah berwarna coklat dengan bentuk bulat telur,
panjangnya kurang lebih 1 mm dan berlendir. Nah, untuk bijinya ini biji berbentuk bulat dengan warna kuning kecoklatan. Yang selanjutnya yaitu gulma tekian. Contoh yang pertama adalah Bulbus stilis puberella. Untuk morfologi dari Bulbus stilis puberella yaitu yang pertama ada akar. Untuk perakarannya itu serabut, kemudian batangnya berbentuk batang ramping dengan ketinggian sekitar 6-32 cm. Kemudian daunnya merupakan jenis daun basal dengan panjang 3-10 cm dan lebar sekitar 0, mm. Terdapat filiform atau seperti benang, memiliki selubung dengan panjang 5-9 mm, terdapat bintik-bintik yang tajam, tepi daun hialin dan agel. Kemudian untuk morfologi bunganya yaitu berupa inflorescens atau perbungaan subumbulelat dengan panjang 6-10 mm dan lebar 5-8 mm. Terdapat braktea 2-4, terdapat spikelet dengan panjang 4-8 mm dan lebar 1-1,5 mm dengan bentuk ovat acute. Terdapat gulma dengan panjang 1,5 sampai 2 mm dan lebar 1 sampai 1,5 mm dengan bentuk spiral. Kemudian untuk bijinya berukuran panjang 1 mm dan lebar 0,5 mm, berbentuk lonjong bulat telur, berkuku-kuku, berkerut melintang, dan berwarna putih. Contoh gulma tekian yang kedua yaitu Sphaerus rotundus atau yang biasa disebut rumput teki. Untuk morfologinya yaitu yang pertama sistem perakarannya serabut dan membentuk rizom. Untuk batangnya berupa batang herbaceous, dilapisi bulu halus, tumbuh tegak dengan tinggi 15-50 cm, berbentuk segitiga dan berwarna hijau muda. Untuk daunnya merupakan daun tunggal, berwarna hijau, pertulangan daun sejajar, daun acuminate, tepian rata, panjang 5-30 cm, lebar 0,5 sampai 1,5 cm, dan sedikit berbulu. Kemudian bunganya termasuk bunga majemuk 2-3 cabang, berwarna hijau kuning hingga kecoklatan, menyatu, panjang 3-7 cm, lebar 0,3 sampai 1 cm, dan bertangkai panjang. Untuk bijinya merupakan biji monokotil, bentuknya agak lonjong dan berwarna coklat. Contoh gulma tekian yang ketiga yaitu Sphaerus compressus. Untuk morfologinya yang pertama ada akar, yaitu sistem akar relatif dangkal dan akarnya tumbuh dalam bentuk rumpun. Kemudian batangnya berbentuk segitiga dan tumbuh vertikal dengan tinggi bervariasi. Tingginya biasanya mencapai sekitar 30-90 cm. Kemudian daunnya berupa daun-daun tipis, panjang, dan berbentuk seperti ranting, serta tumbuh dari bagian bawah batang. Daunnya berwarna hijau dan memiliki struktur daun yang sejajar yang tersusun dalam 2 baris. Kemudian bunganya terletak di ujung batang dan biasanya membentuk cekungan berbentuk payung dengan bunga-bunga kecil berwarna coklat atau merah muda. Perbungaan tersebut membentuk struktur yang mencolok di puncak tanaman. Lalu untuk buahnya berbentuk bulat dan kecil, mengandung biji yang akan tersebar untuk memulai pertumbuhan baru. Baik, selanjutnya ada gulma tipe rumputan, di mana contoh pertamanya adalah Dactyloctenium aegyptum atau rumput tapak jalak. Akar dari Dactyloctenium aegyptum itu merupakan akar serabut dengan akar panjang dan tipis. Batangnya itu tegak atau bersujud, kemudian menyebar hingga menanjak ke atas. Batangnya pipih, bercabang, terdapat stolon, batangnya ramping dengan tinggi 15-50 cm. Kemudian daunnya memiliki panjang sekitar 3-25 cm, lebar 3-15 mm, bersifat linear, kasar, segar, dan tajam. Kemudian helaian daunnya rata atau pipih, ujungnya lancip atau runcing, tepinya bersilia, terdapat ligula membran, dan bersilia 1-2 mm. Kemudian bijinya bersudut dan panjangnya sekitar 1 mm, berkerut dan berwarna coklat, sementara buahnya itu berupa karyopsis sebesar 1 mm. Kemudian bunganya itu berupa malai 2-6 paku mirip jari dan menyebar secara horizontal, linear, panjangnya 2-5 cm, diakhiri dengan ujung yang gundul. Kemudian ada spikelet berbentuk bulat telur, ukurannya 2,5-3 mm. Kemudian ada Cynodondaktylon atau rumput gerinting. Akar Cynodondaktylon itu adalah akar serabut membentuk stolon yang menyebar di atas permukaan tanah. Batangnya itu herbaceous, licin, panjangnya dapat mencapai 28 cm, agak tegak, pipih pada penambang, bercabang dengan ruas panjang dan pendek. Sementara daunnya itu adalah daun majemuk yang fleksibel, rata, terlipat atau tergulung, longgar pada pucuknya, dan biasanya memiliki panjang kurang dari 6 cm. Kemudian bunganya sendiri adalah bunga majemuk bulir, berbentuk spikelet, membentuk rangkaian bunga jari, dan berwarna hijau hingga ungu kecoklatan. Kemudian buahnya kering dan bijinya berbentuk bulat telur. Yang terakhir ada Imperata cylindrica atau lebih dikenal sebagai alang-alang, yaitu akarnya itu serabut, berbentuk rimpang yang menjalar dan berbuku-buku, serta akarnya itu keras. Kemudian batangnya itu memiliki tinggi 20 cm hingga 1,5 meter, berbentuk silinder berdiameter 2 hingga 3 mm,
berruas-ruas, dan batang yang berada di atas permukaan tanah itu berwarna merah keunguan. Daunnya itu tunggal tidak lengkap, berbentuk pita panjang, berujung runcing dengan pangkal yang menjepit dan berbentuk talang. Panjangnya 12 hingga 80 cm, tulang daunnya lebar, berwarna agak pucat, tapi daunnya bergerigi halus dan terasa kasar. Kemudian bunganya itu majemuk berbentuk malai dengan panjang 6-28 cm, berbulu ringan dengan bulir bunga yang tersusun rapat, berbentuk elips meruncing, punya rambut-rambut halus dan ringan sehingga memudahkan untuk terbawa oleh angin. Kemudian buahnya berjenis bulir berukuran kecil yaitu 1 mm dan bertangkai pendek. Apabila sudah tua akan berwarna coklat. Sementara bijinya itu berbentuk jorong, sangat ringan sehingga penyebarannya dapat dibantu oleh angin, air, hewan, dan manusia. Baik, untuk selanjutnya adalah biji gulma ini umumnya sudah dibudidayakan oleh petani sehingga persebarannya itu melalui kegiatan pertanian. Untuk contoh yang kedua adalah Mimosa pudica yang memperbanyak diri menggunakan biji. Kemudian biji dari gulma ini tersebar dengan kemampuannya sendiri ketika polongnya itu pecah atau terbawa makhluk hidup lain melalui morfologi polongnya yang memiliki kait atau duri. Untuk contoh yang ketiga adalah Ocimum sanctum yang memperbanyak diri dengan menggunakan biji. Nah, gulma ini juga sudah dibudidayakan sehingga untuk perbanyakan atau persebarannya itu juga melalui kegiatan pertanian. Berikutnya untuk cara perbanyakan dan persebaran dari gulma artian. Untuk contoh yang pertama ada Bulbostiriis uberula. Gulma ini memperbanyak diri dengan menggunakan biji dan persebarannya ini melalui menempel pada makhluk hidup lain. Untuk contoh yang kedua adalah Cyperus rotundus yang memperbanyak diri dengan menggunakan biji dan rimpang. Jadi biji dari gulma ini juga terbawa oleh makhluk hidup lain karena morfologinya yang dapat mengaitkan diri, serta rimpang yang dapat memunculkan anakan baru. Untuk contoh yang ketiga adalah Cyperus compressus yang memperbanyak diri dengan biji dan rimpang. Sama dengan Cyperus rotundus, biji dari gulma ini juga terbawa makhluk hidup lain dan dapat menumbuhkan anakan dari rimpang. Untuk yang selanjutnya adalah perbanyakan dan persebaran dari gulma rumputan. Untuk yang pertama ada dari Dactyloctenium aegypti. Gulma ini memperbanyak diri dengan menggunakan biji, di mana biji ini tersebar melalui menempel pada makhluk hidup lain. Untuk yang kedua ada Cynodon dactylon yang memperbanyak diri dengan menggunakan biji, rimpang, dan stolon. Untuk biji dari gulma ini sangat mudah terbawa angin, serta dapat juga memperbanyak diri dengan menggunakan modifikasi batang. Untuk yang ketiga ada Imbarata cylindrica, memperbanyak dirinya dengan menggunakan biji dan rimpang. Biji dari gulma ini juga sangat mudah terbawa angin karena memiliki rambut yang sangat ringan. Selanjutnya adalah pengendalian dan manfaat. Pertama ada Phyllanthus urinata. Ini pengendaliannya menggunakan mekanik yang bisa menggunakan kimiawi. Nah, mekanik bisa dicabuti dan kimiawi bisa menggunakan herbisida. Lalu manfaatnya bisa digunakan sebagai obat flu dan obat gangguan kulit. Lalu selanjutnya ada Mimosa pudica. Pengendaliannya juga sama menggunakan mekanik dan kimiawi. Manfaatnya bisa dapat obat asam lambung. Selanjutnya Ocimum sanctum. Pengendaliannya juga sama menggunakan mekanik dan kimiawi. Untuk manfaatnya bisa sebagai obat pada migrain, diare, dan demam. Lalu Cyperus rotundus. Pengendaliannya juga sama menggunakan mekanik dan kimiawi. Manfaatnya bisa sebagai obat sakit gigi dan si bengkak. Lalu ada Cyperus compressus. Pengendaliannya menggunakan mekanik dan kimiawi. Manfaatnya dapat digunakan sebagai obat herbal. Lalu Dactyloctenium aegypti. Ini pengendaliannya sama, bisa menggunakan mekanik dan kimiawi. Manfaatnya sebagai obat herbal. Lalu selanjutnya ada Cynodon dactylon. Pengendaliannya di sini bisa menggunakan mekanik dan kimiawi. Manfaatnya obat herbal anti diabetes. Lalu ada Imbrata cylindrica. Pengendalian ini menggunakan mekanik dan kimiawi. Manfaatnya bisa sebagai obat panas dalam. Lalu yang terakhir ada Bulbostiriis uberula. Pengendaliannya menggunakan mekanik dan kimiawi. Manfaatnya sebagai obat herbal. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, itu tadi pemaparan hasil diskusi kelompok 2 mengenai herbarium. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih.